Selamat sore Sobat Pramuka. Kami dari SD PPK Gembala Baik, jurnalis cilik, akan mewawancarai 3 kepala dinas. Nama saya Salam Andri Hasian, salah satu wartawan cilik SD PPK Gembala Baik. Kalau boleh tahu nama Bapak bertiga? Saya Abdul Majid dari kantor Dinas Pemuda Olahraga. Ya, halo, saya Matias Benonimano, Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Jayapura. Ya, saya Rocky Bebena, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura. Baik, sekian perkenalan dari kami. Langsung saja ya Pak ya. Kalau boleh tahu, apa pandangan Bapak tentang HUT Pramuka yang ke-64 ini? Ya, hari ini tanggal 14 Agustus ya, setiap tahun kita memperingati sebagai Hari Pramuka gitu. Tentunya hari ini kita upacara ya di dalam memperingati hari jadi daripada itu Pramuka ya. Jadi ini hadir kita semua di sini hadir dari ini Kuartir Gerakan Cabang Kota Jayapura, hadir juga dari ranting-ranting dari Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Abepura, Heram dan Muaratami. Jadi ranting itu membawai distrik-distrik atau kecamatan yang ada. Jadi tadi dilaporkan yang hadir di sini hampir kurang lebih 800 peserta. Nah, kita sangat senang sekali karena hari ini adalah hari jadi Pramuka. Jadi selain kita upacara juga ada pertunjukan-pertunjukan yang ya teman-teman atau adik-adik bisa saksikan yang sudah kita selenggarakan dari masing-masing ranting gitu. Oke. Lalu Bapak ada berapa sekolah yang hadir di lapangan untuk upacara Pramuka kali ini? Ya, ini kita undang ya dari setiap ranting itu mengirimkan pesertanya ya, itu masing-masing ya, ada yang 10 putra 10 putri ya. Itu kita minta, tapi ada juga yang banyak lebih daripada itu sehingga hadir pada saat ini mulai dari tingkat dari siaga ya, dari penggalang sampai dengan penegak ini semua hadir di sini, dan juga ada dari satuan-satuan karya lainnya seperti dari Saka Bayangkara yang punya polisi, ada dari Saka Bahari dari Angkatan Laut, ada dari Saka Wanabakti dari Kehutanan, dan banyak lagi yang ikut hadir dalam kegiatan kita pada saat ini. Oke Pak, untuk pertanyaan selanjutnya saya alihkan ke teman saya. Oke, terima kasih. Menurut Bapak, kalau boleh tahu nih, siapa pendiri utama dari Pramuka ini? Nah, mungkin kakak Warjab jawab dulu yang pertanyaan ini. Ya, bagaimana? Siapa pendiri utama dari Pramuka ini? Oh ya, tentunya kita tahu bersama bahwa yang mendirikan Pramuka ini adalah Bapak Baden-Powell ya, begitu. Jadi beliau di Inggris mendirikan ini pertama kali dan terus mengalami perkembangan sampai dengan saat ini, begitu. Jadi selain kita memperingati Hari Pramuka, kita juga ada memperingati HUT Baden-Powell itu sendiri, artinya Bapak pendiri Pramuka atau Bapak Pandu Sedunia. Nah, seperti itu. Terus kalau boleh tahu, untuk apa tujuan utama Pramuka ini didirikan? Sebenarnya tujuan utama dari Pramuka ini didirikan ya adalah untuk membentuk karakter ya, membentuk karakter anak-anak muda supaya ini kan kegiatan ekstrakurikuler nih di luar kegiatan sekolah, supaya bisa mempunyai jiwa yang lebih baik lagi begitu. Ya, kita tahu apalagi zaman sekarang ini kan pengaruh teknologi ya, pengaruh informasi semakin banyak yang terpengaruh dengan kekerasan ya, kasus-kasus ya, orang main HP bisa bullying segala macam. Tetapi dengan Pramuka ini kita berharap supaya adik-adik dibina untuk memiliki karakter yang baik untuk berbakti kepada nusa dan bangsa. Itu tujuan utamanya. Makasih ya Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya. Tanya buat kakak kadis pendidikan, keterlibatan sekolah. Nah, itu pertanyaannya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Apa yang membuat Bapak tertarik menjadi bagian dari Pramuka? Apa yang membuat Bapak tertarik menjadi bagian dari Pramuka? Iya, yang membuat saya tertarik dengan Pramuka ini adalah pembinaan karakter ya, pembinaan anak-anak atau adik-adik dari usia dini, mulai dari SD, SMP bahkan SMA begitu ya. Jadi ini sangat bagus sekali dalam pembentukan karakter. Maka di sini juga kami berterima kasih, kami dari Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Jayapura
berterima kasih kepada Dinas Pendidikan khususnya ya yang sudah terlibat. Jadi peserta pramuka itu kebanyakan dari sekolah. Begitu. Contoh salah satunya kita berada di SD Gembala Baik. Nah, ini juga merupakan salah satu gugus depan yang ada di Kota Jayapura. Begitu kami menyampaikan terima kasih banyak kepada Kepala Sekolah SD Gembala Baik dan juga Dinas Pendidikan Kota Jayapura yang juga turut mendukung kegiatan kita dengan mengirimkan peserta. Artinya ada rekomendasi dari Dinas Pendidikan. Dan juga kami dibantu dari Dinas Pemuda dan Olahraga dalam hal pembiayaan untuk mendukung kegiatan-kegiatan aktivitas daripada Gerakan Pramuka Kota Jayapura. Selanjutnya pertanyaan dari teman saya. Pak, mungkin kira-kira apa peran pramuka dalam kehidupan masyarakat? Ya, peran pramuka sendiri banyak ya. Jadi pramuka itu sebenarnya salah satu gugus tugas khusus ya yang dipersiapkan untuk membantu negara dalam hal apa? Contoh misalnya ada banjir, pramuka juga ikut turut membantu. Ada bencana alam, pramuka juga ikut membantu. Ada program kebersihan yang digalakkan oleh dilaksanakan oleh pemerintah ya. Itu pramuka juga ikut terlibat. Jadi banyak kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang diikuti oleh Gerakan Pramuka di seluruh Indonesia, khususnya kita di Kota Jayapura. Jadi banyak sekali manfaat sebenarnya adik-adik ya yang mau ikut kegiatan pramuka ini. Kita bisa belajar sambil bermain ya, begitu. Dan dari hasil kegiatan pramuka ini banyak sekali yang mereka bisa masuk ke TNI, bisa masuk Polri, ya bisa masuk sekolah kedinasan, begitu ya, karena mereka sudah dilatih, dididik, dan sebenarnya ketahanan diri, ketahanan mereka di dalam hidup, di dalam bermasyarakat itu sudah diajarkan di dalam pramuka. Baik Pak, mungkin apa pesan dan harapan Bapak bagi kami generasi penerus? Ya, harapan kakak tentunya sebagai ketua Kuarting ya, Kuartir cabang Kota Jayapura, kakak berharap adik-adik ya yang ada ini, terutama reporter cilik juga bisa bergabung dengan kami di Pramuka dan mengajak temannya lebih banyak lagi. Mari bergabung dengan Pramuka karena kegiatan Pramuka ini sangat bermanfaat. Yang pertama tujuannya adalah menciptakan anak yang memiliki akhlak, ya memiliki jiwa dan untuk berkarakter baik untuk membangun bangsa dan negara. Begitu. Itu pesan kakak dan harapannya semoga pramuka di SD Gembala Baik khususnya di Kota Jayapura dan Indonesia semakin berkembang dan semakin jaya. Untuk pramuka tetap satu pramuka, satu Indonesiaku. Baik Bapak, terima kasih atas. Mungkin Bapak ada tambahan, Pak? Ya, saya tambah satu aja sih sebenarnya. Kenapa pramuka itu penting? Pak Presiden, Pak Menteri, sudah Menteri Pendidikan ya, dasar dan menengah sudah menginstruksikan untuk seluruh sekolah dari satuan tingkat SD, SMP, SMA, SMK untuk menyelenggarakan pramuka di sekolah dan wajib ya ini wajib mengikuti pramuka. Karena apa? Karena pramuka itu adalah bagian daripada pembentukan tadi, kakak Korcep sudah bilang karakter. Ada dasar dharma pramuka ya. Yang pertama bertakwa dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian cinta alam ya, sopan ya dalam berperilaku, kemudian suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Nah, itu bagian-bagian yang ada di 10 ya, dasar dharma pramuka itu. Lewat itu maka generasi kita ini akan lebih baik lagi. Hari ini terjadi degradasi mental dari anak-anak kita. Bukan hanya mereka yang ada di SMA, SMK, tapi sekarang anak-anak SD juga banyak sekali yang punya mentalnya terganggu dengan perkembangan teknologi. Contoh penggunaan gadget. Anak-anak sudah tidak lagi memikirkan gadget bagian daripada teknologi yang bisa mengembangkan dia punya potensi, tapi dia sudah lebih mementingkan gadget untuk kesenangan dia. Dia lebih banyak bermain di gadget, tapi tidak lebih banyak untuk menggunakan belajar. Nah, lewat kolaborasi membangun ketahanan bangsa, tema HUT Pramuka tahun ini, bagaimana kita membawa anak-anak muda ini mulai tumbuh dan nanti suatu waktu menjadi anak-anak yang bisa punya kekuatan fondasi dasar membangun kekuatan bangsa ini yang lebih baik, begitu. Apalagi kita di sekolah ya,
Reporter cilik adalah mereka yang punya kemampuan untuk menganalisa masalah, punya kemampuan untuk membuat narasi informasi. Tapi mereka juga harus punya kemampuan untuk mengajak teman menjadi lebih baik. Ada yang salah, ada yang tidak sesuai. Teman-teman harus diberikan pemahaman, harus diberikan edukasi pembelajaran bahwa kita ada di sekolah bukan untuk pribadi kita, tapi untuk masa depan orang tua dan juga masa depan kita dan juga masa depan bangsa ini. Itu yang paling penting. Oke. Makasih ya. Baik Pak, terima kasih untuk informasinya. Maaf kalau mengganggu.